Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa qudwatina Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma sya'allah la yasuqul hara illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujaan dan pujian selalu terucap dalam lisan kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, dalam pikiran kita. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang tahu diri, hamba-hamba yang tahu terima kasih, hamba-hamba yang selalu mengharap ridho ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih alam, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, sahibus syafa'atil uzma, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebaik-baik umatnya, menjadi pengikut setianya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ayo tanya ama antum semuanya, ya, kira-kira masih semangat nggak ngajinya? Siap untuk istiqomah di jalan Allah? Siap istiqomah belajar ajarannya Rasulullah? Siap istiqomah sampai mati? Siap istiqomah selalu mengaji? Siap istiqomah bersalawat kepada Nabi? Takbir! Kurang kompak, takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang istiqomah, yang selalu taat, yang selalu ibadah, yang selalu ngaji, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya semuanya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah berikan berkah hidupnya, selalu sehat walafiat. Yang belum istiqomah Allah kasih istiqomah, yang belum terbuka Allah bukakan, yang belum lancar Allah lancarkan, yang tertutup Allah bukakan. Berkah salawat, berkah istiqomah kita terhadap hal-hal yang baik, terhadap hal-hal ibadah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bosan nggak dengan pengajian? Bosan nggak dengan sholawatan? Yakin? Benar? Betul? Alhamdulillah. Doain yang selalu istiqomah di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai ajal menjemputnya Allah kasih kebaikan, Allah kasih keistiqomahan. Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya, bahagia nggak kira-kira ngaji kita ngumpul bareng di sini? Nyaman nggak? Hati merasa tenang nggak? Alhamdulillah.
Kalau ngaji sholawat kepada Nabi, kumpul-kumpul bareng, rasanya pengen berlama-lama, betul? Rasanya pengen mendengarkan hikmah, tausiah, nasihat, ilmu yang dibahas, ilmu yang dikaji. Hati kita yang masih kering, hati kita yang masih gersang, kalau udah disiram air hujan itu berasa nikmat, betul? Berasa seger, berasa aromanya itu aroma kehidupan sudah mulai nampak. Aroma, ya, aroma yang ada dalam hati kita itu aroma yang baik mulai tumbuh, ya, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai mengecil, membesar, ya, sampai berbuah bahkan berbunga pun. Insya Allah hati yang diisi ilmu, hati yang diisi sholawat, hati yang diisi dengan nasihat, hati yang diisi dengan kebaikan, insya Allah bakal berkah hidup kita semuanya. Gak usah galau masalah jodoh, gak usah galau ditinggalin pacar. Dunia tidak selebar daun kelor, betul betul. Ikut ngaji ditinggal pacar sebentar, ya Allah, nangis seember air mata. Kupret gitu. Naudzubillahi min cemen, ya, kadang-kadang nggak cewek aja yang menangis, kadang-kadang laki juga nangis seperti itu, biar dikasihani, biar bisa balikan lagi, betul betul. Ya Allah, dunia tidak selebar daun kelor, dunia itu luas, dunia itu luas banget, ya, mainnya kurang jauh kali. Mainnya kurang ya, ya. Wanita banyak, ya, wanita banyak, laki-laki juga banyak, wanita lebih banyak. Nggak percaya, lihat tuh TikTok tuh, isinya wanita yang joget semua, mengumbar auratnya semua. Naudzubillahi min. Kadang-kadang yang bercadar ikut-ikutan joget juga, betul. Ini menimbulkan fitnah akhirnya. Itu beb yang berjoget cadaran, dia cadaran, kadang-kadang pakai jilbab juga berjoget-joget pria di TikTok banyak beb, banyak banget malah. Benar benar? Betul. Kita umat Islam nggak boleh ikut-ikutan. Kalau bisa, udah aplikasi yang kira-kira gak ada manfaatnya hapusin aja. Kalau TikTok nggak masalah, asal ikuti pengajian, asal mengikuti hal-hal yang baik, nggak masalah, silahkan. Ya, sepandai-pandainya orang itu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Benar-benar, benar apa benar? Ya, jangan benar doang, ntar dia nggak diamalin lagi. Biasa anak muda ini benar-benar dah anget-anget teh kucing. Ya, kadang anget, kadang udah ngambek gak jelas arahnya kemana, nggak mau ngaji berbulan-bulan, ditinggalin pacaran sama-sama anak majelis. Betul. Makanya saya nggak bilang, ceweknya satu direbutin 3 orang. Kadang-kadang cowoknya satu direbutin cewek 3 orang. Akhirnya baper satu dengan yang lain. Betul. Nggak boleh gitu. Umat Islam harus kuat. Umat Islam harus beriman. Umat Islam harus baik. Ini umat Islam kan sekarang lagi dibantain di India. Betul. Ya Allah, umat Islam dibantain di kepalanya, dipenggal-penggal, dibunuh-bunuhin, disweeping. Gila, nggak tahu kenapa. Benci banget sama umat Islam, heran. Islamophobia. Ya, agama Hindu membantai umat Islam yang ada di India. Coba itu bayangin. Itu kalau terjadi di Indonesia gimana? Ya, mau seperti itu. Mudah-mudahan kita doain pemimpin-pemimpin kita pada sadar nggak takut pada agama Islam. Soalnya corona datangnya pas mau Ramadan aja. Betul. Tahun baru kemarin sih aman-aman aja. Natal tahun baru aman. Giliran mau puasa udah mulai speaker nggak boleh keras-keras, pakai speaker dalam. Betul. Mau adzan subuh, boleh adzan subuh ya, sebelum 5 menit sebelum boleh pakai speaker luar. Setelah itu baca wiridnya, khutbah Jumatnya, ya, kajiannya, masalah apanya dan lain sebagainya harus pakai speaker dalam. Ada apa ini?
Dulu mah aman-aman aja, tentrem adem ayem, betul lah betul. Umat Islam berjaya, umat Islam baik, umat Islam di mana-mana, umat Islam bersatu, umat Islam syiar di mana-mana. Oh, bahkan agama non muslim pun menghormati agama Islam. Menghormati senggen. Kenapa? Karena mereka tahu diri, mereka minoritas, kita mayoritas. Kita banyak di sini. Ya, tapi sayangnya ummati katsir walakin ka gusa itsal. Katanya Nabi, umatku banyak, tetapi mereka ibarat buih di lautan, gampang diombang-ambing, gampang dibinasakan, gampang dibelok-belokkan sehingga nggak jelas arahnya mau dibawa kemana. Ya, disuruh ngaji kagak mau ngaji, disuruh hadir majelis kagak mau hadir majelis, disuruh mondok apalagi disuruh mondok, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak aturannya, jadi ogah. Ya, majelis yang agak renggang sedikit boleh bawa handphone. Ya, mungkin selesai majelis ada yang ngerokok, ya agak renggang dikit, tapi kagak mau hadir juga. Ya, giliran konser musik, dangdut dan sebagainya, paling depan, berdiri paling depan. Itu otak di kepala apa di dubur? Nggak waras tuh. Baik, maunya di belakang aja. Giliran maksiat maunya paling depan, terdepan, selalu terdepan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ya. Makanya umat Islam ini banyak, tapi kata buih di lautan. Yang ngatain siapa? Ya Nabi yang mengatakan seperti itu. Makanya cuek bebek, nggak mau tahu, sabudut teuing, bodo amat. Ya, bodo amat mau ngapain? Ya, mau ngapain kek, mau ngaji kek, mau ini dan sebagainya, nggak peduli. Nah, ini umat Islam di akhir zaman. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Makanya ngaji biar ngerti, ngaji biar tahu, ngaji biar paham. Ya, bukan buat abid, buat antum semuanya, buat kalian semuanya. Kita semuanya di sini sama-sama cari ilmu. Kita di sini sama-sama belajar, memperbaiki diri agar lebih baik lagi, agar lebih bagus lagi, agar lebih taat lagi, agar lebih istiqomah lagi. Benar apa benar? Betul lah betul. Makanya jangan disia-siakan kesempatan ini. Taklim 2 minggu sekali, ya. Di Al-Madad taklim seminggu sekali, kajian kitabnya beda, ya. Hadiri, ya. Walaupun sampai di ujung Berung pun, ya, jauh pun, kalau ada kajian ilmu, ada kajian di mana nih Habib Lutfi sekarang nih? Di mana lokasinya? Cari tahu. Kepo, bahasa anak muda kepo, fudul, pengen tahu di mana nih acaranya malam ini, di mana nih malam Sabtu biasanya, di mana nih malam Selasa pemuda Panenggilan, di mana ini di rutinan di sini, di mana ini di sini, ya. Jadi di mana ini ada tablik akbarnya, di mana ada rutinannya, di mana ada kajiannya, hadirin istiqomain, nanti dapat berkahnya apa macam-macam. Macam minimal hati tenang, hati tenang, hati bahagia, hati nyaman, enak, adem, tenang, bahagia, insya Allah. Itulah. Jadi jangan sampai ditinggalkan ngaji, jangan sampai ditinggalkan bersalawat kepada Nabi, jangan ditinggalkan hal-hal yang baik. Insya Allah kita mendapatkan barokahnya, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk sekarang kita ngaji. Ikutin Nabi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur
المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نويت تعلم وتعليم والاستفادة والإفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والوفاء. أما بعد، قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى قال فصل وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة ويبصرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك ومكائد عدوك. Sepantasnya buat kalian untuk mempunyai amalan ya setiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali, dari membaca ilmu-ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bagaimana ya Habib? Ilmu yang manfaat itu, awas ya, jangan sampai ilmu yang kita punya ini menjauhkan kita kepada Allah. Itu bukan ilmu yang manfaat, itu ilmu yang sesat, menyesatkan. Ya, makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa da'watan mustajabatan. Ya, kita selalu mohon kepada Allah, minta ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena ilmu yang manfaat itu buat kita, buat hati kita, buat pikiran kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat masyarakat sekitarnya, manfaat. Minta ilmu yang manfaat. Enak kalau punya ilmu yang manfaat, ya, berguna, ya. Apa itu ilmu yang manfaat? Dia adalah yang menambahkan kepada kalian, ya, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambah rasa pengen tahu. Orang kalau cari ilmu, ya, semakin dia mencari ilmu, semakin dia mengkaji, semakin dia membahas, semakin dia membaca, semakin dia mutola'ah, semakin dia murojaah, mengulangi pelajarannya, mengulangi ilmunya, menghayati, memahami, ya, itu semakin ibarat kata menyelam sebuah lautan. Kalau masih di permukaannya nggak kelihatan apa-apa, masih kelihatan ikan-ikan yang biasa. Masuk semakin dalam semakin penasaran. Banyak terumbu karangnya, banyak ikan-ikan yang unik, yang antik, yang nggak pernah dipandang. Ya, semakin penasaran, semakin ke dalam lagi, semakin penasaran lagi. Itulah ilmu. Ilmu yang manfaat itu yang menambahkan pengetahuan kalian kepada Allah. Ya, sifat wujudnya Allah, sifat wujud bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, itu seperti apa? Ya, sifat-sifatnya Allah, kita semakin pengen tahu. Allah menciptakan kita, ya, sifatnya Allah, perkataan Allah, zatnya Allah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud. Ya, saya tanya sama antum semuanya, Allah ada nggak? Ada nggak? Ada nggak?
Pernah kalian lihat Allah? Tidak. Pernah kalian lihat Allah? Tidak. Kenapa kalian bilang ada? Hah? Kenapa kalian bilang ada? Ya, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Tapi yakin. Yakin nggak Allah ada? Yakin nggak? Awas jangan nggak yakin. Tapi saya nggak pernah lihat Allah. Kalau Allah itu ada. Ini tahu gas? Ini tahu ketut? Ketut inti lah. Ketut inti pernah ente lihat? Pernah ente lihat nggak? Ada nggak ketut? Ada nggak? Tapi nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Berarti sesuatu yang ada itu belum tentu kasat mata. Betul? Betul? Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Ya. Nggak perlu kita ngelihat bentuknya Allah seperti apa, nggak perlu. Kalau Allah ciptakan langit sebesar itu, berarti Allah lebih besar daripada langit. Wallahu a'lam. Pokok Allah beda sama makhluk. Wa khalafatun lil hawa. Beda. Ya, Allah. Ya. Yadullah faqal jamaah. Tangannya Allah di antara para jamaah. Tangan. Kalau tangan berarti ini kan. Kalau ulama-ulama khalaf mentafsirkan yadullah itu yakni kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Tangannya seperti apa? Allah. Seperti manusia? Mungkin. Beda. Muhalafatun lil hawa. Nanti kalau kita dapat magom yang tinggi, dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti kenikmatan surga yang paling dahsyat, yang paling istimewa adalah wa nadru ila wajhil karim, melihat wajahnya Allah Subhanahu. Itu magom tertinggi lah, kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih indah daripada bidadari yang kita ingin, makanan semuanya segala macam ada. Cuma kenikmatan yang tiada tara pada waktu itu, yang tiada duanya, luar biasanya adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu. Itu rombongan khusus VIP yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan abal-abal, bukan recehan, kelas kakap, kelas perang, ya, yang lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok yang menambah pengetahuan kita kepada Allah, sifat-sifat Allah, perkataan-perkataan Allah, wahyu-wahyunya Allah, semuanya itu menambah keberkahan ilmu kita adalah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Dan mengetahui apa-apa yang diperintahkan bagi kalian dari ketaatannya, tahu apa yang diperintah dari ketaatan, ya, dari ketaatannya, dan mencegah kalian dari apa yang bermaksiat kepada Allah. Mencegah apapun yang bermaksiat kepada Allah, itu ilmu yang manfaat. Senang melakukan kebaikan, senang melakukan ketaatan, senang melakukan ibadah, senang menjalankan hal-hal yang baik, dan tidak suka terhadap maksiat, tidak suka terhadap perbuatan dosa, pantang, pengen menjauh, ya, dan menambahkan kalian, ya, membuat kalian itu zuhdan fid dunya, zuhud dunia, tidak meletakkan dunia dalam hati dan jiwa kita. Bukan duit, ya, harta mulu, enggak, kerja mulu, enggak, duit mulu, enggak, ya, menambah kalian zuhud, tidak menaruh dunia dalam hati, biasa-biasa aja terhadap dunia. Duit 1 miliar depan mata, ya, duit 1 miliar depan mata sama duit 1000 sama, biasa.
Kita ngelihat duit 1 miliar, siapa yang mau? Mau nggak? Mau nggak? Mau duit? Benar? Yakin? Yakin nggak? Kok setengah-setengah sih? Setengah-setengah nggak yakin nih? Ya. Jadi orang kalau udah zuhud ngelihat duit 1.000 sama 1 miliar depan mata, biasa. Sama. Hal yang biasa, itu namanya zuhud, tidak meletakkan dunia dalam hati, ya. Itu ilmu yang manfaat. Dan ya, selain zuhud dalam dunia, warbatan, ingin ya bersemangat lebih istiqomah lagi ya dalam mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu abqa, kekal abadi, kehidupan itu ilmu yang manfaat. Lebih milih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sholatnya makin rajin, ibadahnya makin rajin, sedekahnya makin rajin, melawan orang tuanya udah nggak lagi, ya bakti sama guru, bakti sama orang tua, ya itu menambah. Itu ciri-ciri ilmu yang manfaat. Kalau ngaji di Pemuda Paninggilan, di Majelis Al-Madad misalnya, ya nggak ada perubahan, nggak ada pengaruhnya, buat apaan lo ngaji? Ilmu itu diamalin, ilmu itu didengerin. Makanya pasang kuping kanan, kuping kiri, bekep semuanya, masukin ke dalam hati dan jiwa, amalin di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nggak diamalin, kita yang rugi, ya kita yang rugi. Wahyub siroka, dan memandang kalian dengan ada aibnya dalam diri kalian. Jadi jangan memandang aibnya orang. Tuh orang jelek banget ya, tuh orang banyak maksiat, itu orang banyak dosa, sementara kalian juga kalian berbuat dosa juga, ya. Ibarat kata bahasa kita, ya, semut di ujung lautan kelihatan, gajah depan pelupuk mata nggak kelihatan. Ibarat kata ini ngurusin orang mulu, ngurusin diri sendiri nggak diurusin. Sementara kalian tukang maksiat, tukang buat dosa, ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, jarang-jarang melakukan sholat, kadang-kadang. Ya, jadi memandang orang sebelah mata, sementara dirinya banyak dosa, banyak maksiat, itu nggak benar. Ya, ilmunya tidak manfaat. Makanya dia kalau ilmunya manfaat, dia melihat dirinya sendiri itu bahwasannya dirinya itu banyak aib, banyak salah, banyak tidak baiknya. Justru teman saya yang hebat, teman saya yang mulia, teman saya yang luar biasa, ya. Makanya itu, ya. Dan ya wa'afati amalika, dan penyakit perbuatan kalian semuanya, jangan sampai perbuatan kalian terganggu karena penyakit-penyakit yang ada masuk dalam hati kita semuanya. Wa hadzal ilm mabthuthun fi kitab sunnah wa kutubil a'immah wa qad jama' al-imam al-Ghazali fi kutubil azimah al-azimatul qadar al-kabir al-khatar wa indam man lahu basira fid din wa rusul fil hilm wa kamal fil yakin wadib ala mutawala'atiha in kan laka himmatun fi sulukit tariq wa rubbatun fil wusul ila maratibit tahqiq. Wa qad infaradat kutubul Ghazaliyah min baini kutubil muhaqqiqin as-sufiyah bil jama' wat tahrir wa usul at-ta'thir al-katsir fi zamanil qasir. Ini ilmu yang manfaat itu, ya, itu bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi kudu ngaji tafsir, ngaji Al-Qur'an, ngaji tafsir, ngaji Al-Qur'an. Kadang-kadang kita Iqra belum bisa, ya Allah, nggak mau belajar, ya, nggak mau belajar, ya, disuruh diumumin, nggak dipungut biaya, kadang-kadang seikhlasnya, masih nggak mau ngaji. Heran, giliran belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar ini, les privat, ngeluarin duit 2 juta, 3 juta per bulan dikeluarin.
Giliran ngaji Iqra yang gratis, yang lillahi ta'ala dikasih duit, alhamdulillah, nggak dikasih duit nggak apa-apa, ogah-ogahan. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya otak manusia sekarang itu bukan di kepala, di dubur ilmunya. Padahal nggak benar, ya. Justru harus menghargai ilmu yang menyelamatkan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu seperti ini harus lebih dihargain, harus lebih memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ilmu dunia, ya. Ini ilmu-ilmu yang manfaat itu bersumber dari kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta kutub-kutub para imam-imam terdahulu. Imam-imam terdahulu, di antaranya yang telah mengumpulkan di dalamnya Al-Imam Abi Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, ya. Beliau mempunyai kitab banyak. Ada kitab namanya Mukasyafatul Qulub, ada namanya Minhajul Abidin, ada kitab yang paling populer yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kitab Ihya Ulumuddin. Ya, beliau banyak karangannya Imam Ghazali, ya. Beliau mempunyai kitab yang sangat besar, yang bernilai tinggi, ya. Bagi orang yang memiliki pandangan dalam ilmu agama, memandang kitabnya Imam Ghazali merupakan hal yang sangat dahsyat, hal yang sangat istimewa, ya. Makanya kita, ya, mengharapkan dalam agama kita warusul fil ilm, ya, mendapat pandangan dalam ilmu agama dan kemantapan dalam ilmu serta kesempurnaan dalam keyakinan kalau kita mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Makanya tekunilah mengulanginya, membacanya, mempelajarinya. Kalau seandainya kalian mempunyai himmah, keinginan yang sangat tinggi dalam mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin sampai kepada derajat tahqiq, derajat yang benar-benar hakikat. Hakikat itu udah kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang-orang ahli thariqat biasanya, ini ngaji apaan? Itu masih syariat. Gue udah hakikat, gue udah makrifat. Padahal ngaji syariat, ngaji Al-Quran belum bisa. Menang pikiran doang, menang wiridan doang. Ngaji Al-Quran nggak bisa. Gimana mau sampai kepada Allah? Gimana mau sampai kepada hal-hal yang baik? Gimana sampai makrifat billah? Oh, asya wa kallah, berat banget. Berat, susah. Kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinannya sangat terbatas. Ya, makanya ngajinya yang benar dulu, ngaji Al-Qur'annya, ngaji hadisnya, nggak usah panjang-panjang dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dihafalin hadis yang pendek-pendek, ya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, tabarak wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis-hadis yang pendek-pendek tersebut dihafalkan, ya, dihafalkan, ya. Dan telah menyendirikan kitab-kitab Imam Ghazali di antara kitab-kitab yang lain, ya, dari orang-orang sufi dengan mengumpulkan secara sempurna dan mendapatkan pengaruh yang banyak dalam zaman sekarang ini. Zaman yang pendek ini Imam Ghazali mengumpulkan keberkahan buat kita semuanya agar kita semuanya ngaji dengan benar, ngaji dengan manfaat, ngaji dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hal-hal yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kumpulkan kita semuanya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.